Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Alkitab kita ada 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dari keempat Injil ini hanya ada 4 pasal yang berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus, termasuk pada waktu Tuhan Yesus berusia 12 tahun. Hanya ada 4 pasal. Kemudian ada 85 pasal yang berbicara tentang pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun terakhir. 3,5 tahun itu dibahas dalam 85 pasal, dan dari 85 pasal ada 27 pasal yang membahas tentang kehidupan Tuhan Yesus selama 8 hari terakhir. 8 hari itu dibahas dalam 27 pasal. Nah, apa yang sesungguhnya Roh Kudus mau tekankan di sini? Roh Kudus mau menekankan kepada kita tentang pentingnya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus bagi kehidupan kekristenan kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kebanyakan kekristenan saat ini malah merayakan hari Natal lebih meriah ketimbang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi perlu kita ketahui bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah peristiwa besar bagi kekristenan kita, dan itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau lihat apa dasarnya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3-6 dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan, dan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Di sini Paulus berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Hal yang sangat penting yang bisa kita pelajari dari kitab suci bukan tentang hukum Taurat atau apapun. Semua ayat-ayat dalam kitab suci adalah nafasnya Allah. Semuanya penting. Tetapi apa yang sangat penting dari seluruh kitab suci kita, Bapak Ibu Saudara? Kalimat yang kita lihat di sini itu mengatakan, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah yang pertama, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Yang kedua, bahwa ia telah dikuburkan. Yang ketiga, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan yang keempat, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kepada ke-12 murid, dan kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Inilah yang sangat penting dari seluruh Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus secara fisik? Kejadian ini kira-kira terjadi di sekitar Danau Galilea. Nah, kenapa Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus secara fisik, Bapak Ibu Saudara? Karena kalau Yesus hanya menampakkan kepada satu orang, nanti dikira orang itu berhalusinasi. Nah, kalau Yesus menampakkan diri hanya kepada 12 muridnya saja, nanti orang akan berpendapat kalau mereka itu bersekongkol untuk berbohong, karena mereka itu kan murid-muridnya Tuhan Yesus. Tetapi kalau Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, maka orang tidak bisa berkata bahwa ini adalah halusinasi atau bersekongkol untuk berbohong. Bagaimana mungkin 12 murid dan lebih dari 500 saudara berhalusinasi dan bersekongkol untuk berbohong secara bersama-sama? Jadi hal ini membuktikan bahwa kebangkitan Yesus adalah suatu hal yang nyata dan real, dan ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting. Selain dari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu sebabnya kita harus melihat juga peristiwa yang namanya kebangkitan itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau lihat beberapa peristiwa yang terjadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dan ini sangat penting untuk kita pelajari.
Kita mau lihat di dalam 1 Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Batunya diambil dari kubur itu bukan supaya Yesus bisa keluar dari kubur. Tubuh kebangkitannya adalah tubuh kemuliaan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Tubuh Yesus yang dibangkitkan tidak terbatas ruang dan waktu, Bapak Ibu Saudara. Suatu saat nanti kita juga akan mengenakan tubuh yang demikian. Jadi batunya diambil dari kubur bukan supaya Yesus bisa keluar dari kubur. Sekalipun batunya tidak diambil, Yesus itu tetap bisa keluar dari kubur itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk apa batunya diambil? Supaya orang yang ada di luar itu bisa masuk ke dalam dan melihat bahwa kubur Yesus itu sudah kosong karena Yesus sudah bangkit. Nah, sampai sekarang kalau kita pergi ke Israel di Garden Tomb, kita bisa masuk dan melihat kubur Yesus itu sudah kosong. Nah, kita mau lihat ayat selanjutnya di dalam Yohanes 20 ayat 2 sampai yang kelima. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kubur dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan bahwa Yohanes menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan itu terletak di tanah. Ini menarik sekali, Bapak Ibu Saudara, dan sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Kenapa? Karena ini membuktikan bahwa kebangkitan Yesus merupakan hal yang nyata dan tidak dibuat-buat, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat membantahnya. Kalau dikatakan bahwa tubuh Yesus itu dicuri atau diambil orang, kenapa pencurinya repot-repot buka kain kapan yang membungkus tubuh Tuhan Yesus dan mengambil tubuhnya, kemudian meninggalkan kain kapannya? Seharusnya dia juga harusnya mengambil kain kapannya juga, karena kain kapan itu juga ada harganya. Kalau orang mengatakan tubuh Yesus dicuri atau diambil orang, kenapa kain kapalnya itu ditinggalkan dan tergeletak di tanah? Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu terjadi demikian rupa sehingga tidak ada seorang pun dapat berkata itu hanya halusinasi dan sebuah persekongkolan untuk berbohong. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan tubuh Yesus dicuri atau diambil orang, karena kain kapannya itu terletak di tanah. Untuk apa pencurinya repot-repot membuka kain kapan dan yang membungkus tubuh Tuhan Yesus? Karena kalau kita tahu seorang pencuri pasti akan mencuri dengan cepat dan simpel, tanpa repot-repot membuka kain kapannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Yesus ini sangat real dan sangat nyata. Kenapa? Kalau kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Di sini dikatakan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Itu sebabnya sekarang kita tahu kenapa kebangkitan Yesus merupakan hal yang sangat penting dari seluruh kitab suci. Karena jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena kita itu akan masih hidup di dalam dosa. Tetapi kebenarannya adalah Yesus sudah dibangkitkan. Kebangkitan Yesus merupakan hal yang nyata. Yesus sudah bangkit, kuburnya sudah kosong. Iman kita tidak menjadi sia-sia. Kita sudah dibebaskan dari semua dosa kita. Kita mau lihat saat ini lebih dalam lagi di dalam Yohanes 20 ayat 5-8. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan itu terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya
ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Di sini dikatakan Yohanes melihat, Petrus juga melihat. Ada 3 kali kata melihat muncul di sini, Bapak Ibu Saudara. 3 kata melihat di sini dalam bahasa aslinya adalah 3 kata yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kalau kita melihat di sini di ayat yang kelima, Yohanes menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Kata melihat di sini terjemahannya adalah blepo. Blepo artinya melihat dengan mata secara fisik, seperti kita sedang melihat sesuatu yang ada di depan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi Yohanes ada di luar kubur. Yohanes hanya menjenguk ke dalam kubur dan melihat secara blepo atau secara fisik kain kapan yang terletak di tanah. Nah, yang kedua, kita lihat di sini di ayat yang ke-6 dikatakan, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Kata melihat yang kedua berbeda dengan yang pertama. Kata melihat yang kedua terjemahannya dalam bahasa aslinya adalah theoreo. Dalam bahasa Inggrisnya kita menemukan kata teori, logical, reasoning. Dalam artian berarti Petrus itu melihat, kemudian Petrus berpikir secara logika, kenapa kuburnya kosong, kenapa kain kapan terletak di tanah, kenapa begini, kenapa begitu. Nah, tetapi kalau kita melihat yang ketiga, itu di ayat yang ke-8, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, yaitu Yohanes, dan ia melihatnya dan percaya. Kata melihat di sini terjemahannya dalam bahasa aslinya adalah aido, yang artinya intuitive seeing, dalam artian melihat dengan pewahyuan, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada 3 kata melihat di sini. Yang pertama adalah blepo, melihat secara fisik. Yang kedua adalah theoreo, melihat dengan logical, reasoning. Yang ketiga adalah aidio, melihat dengan intuitif, dengan pewahyuan, dan menjadi percaya. Nah, Yohanes adalah orang yang pertama kali melihat dan percaya. Yohanes melihat dan percaya bahwa Yesus sudah bangkit, Bapak Ibu Saudara. Nah, Petrus adalah laki-laki pertama yang dijumpai Yesus setelah Yesus bangkit. Maria Magdalena adalah wanita pertama yang dijumpai Yesus setelah Yesus bangkit. Tetapi Yohanes adalah orang yang pertama percaya Yesus sudah bangkit. Kita adalah orang yang percaya Yesus sudah bangkit, sama seperti Yohanes, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, kita mau lebih lanjut lagi. Di dalam Yohanes 20 ayat 11-12 dikatakan, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Di sini dikatakan bahwa Maria Magdalena melihat 2 malaikat yang berpakaian putih sedang apa? Duduk di tempat di mana mayat Yesus terbaring, yang satu di bagian kaki, yang satu lagi bagian kepala. Sesungguhnya yang dilihat Maria Magdalena ini adalah penggambaran tabut perjanjian dengan tutup pendamaian yang di atasnya ada 2 kerup. Kalau kita lihat tabut perjanjian, di bagian atas tabut perjanjian ada tutup pendamaian dengan 2 kerup, yang satu di sebelah kiri dan satu sebelah kanan. Setahun sekali imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus memercikkan darah di atas tutup pendamaian di antara 2 kerup untuk mengadakan pendamaian bagi semua dosa bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Nah, Maria Magdalena melihat 2 malaikat duduk di tempat di mana Yesus atau mayatnya itu dibaringkan. Ada darah pastinya di sana. Pekerjaan Yesus itu ini menandakan sudah selesai. Kabar baiknya buat kita, semua dosa kita diampuni. Darah Yesus sudah mendamaikan semua dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, tidak ada lagi penghukuman buat kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita hidup dalam
damai sejahtera dengan Allah, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau lihat di dalam Yohanes 20 ayat 13. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kita perhatikan baik-baik. Maria Magdalena sangat mengasihi Tuhan. Kenapa Maria Magdalena sangat mengasihi Yesus? Karena dosanya yang banyak sudah diampuni. Alkitab mengatakan Yesus pernah mengusir 7 roh jahat dari tubuh Maria. Nah, Maria Magdalena sangat mengasihi Tuhan Yesus, tetapi Maria Magdalena mungkin belum memiliki iman tentang kebangkitan Tuhan Yesus pada waktu ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita percaya bahwa Tuhan akan berperkara dengan orang-orang yang memiliki hati untuk Yesus, sekalipun mungkin doktrin mereka itu belum benar dibanding dengan orang-orang yang sudah merasa doktrinnya benar, tetapi sesungguhnya hati mereka tidak memiliki untuk Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau lihat di ayat selanjutnya di dalam Yohanes 20 ayat 14-16. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ayat 16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Nah, pertama kali Yesus memanggil Maria Magdalena dengan sebutan ibu. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Waktu Yesus memanggil Maria Magdalena dengan sebutan ibu, hal ini menunjukkan Yesus sebagai Allah pencipta dan Maria adalah ciptaannya. Waktu Yesus memanggil Maria Magdalena untuk yang kedua kalinya, Yesus memanggil Maria Magdalena dengan sebutan Maria. Hal ini menunjukkan Yesus sebagai penebus dan Maria adalah miliknya. Yang satu berbicara tentang penciptaan, yang satu berbicara tentang penebusan, Bapak Ibu Saudara. Kabar baiknya buat kita, Yesus sudah menebus kita. Yesus sudah membeli kita dengan harga yang sudah lunas dibayar, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah menjadi miliknya Yesus. Yesus tahu nama kita. Yesus spesifik tahu tentang pribadi kita. Yesus sangat peduli dan sangat mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mau lihat di dalam Yohanes 20 ayat 17-18. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, Yesus selalu berkata Bapakku, Bapamu. Ini pertama kalinya Yesus berkata Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Ini kabar baik buat kita, Bapak Ibu Saudara. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang membelah laut merah, karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, Allah yang sama sekarang adalah Bapa kita semua, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau lihat di dalam Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Yesus memberikan kemenangan kepada kita. Ada 3 area kemenangan yang Tuhan berikan, Bapak Ibu Saudara, yaitu yang pertama adalah kemenangan atas ketakutan, yang kedua adalah kemenangan atas ketidakpercayaan, dan yang ketiga adalah kemenangan atas kegagalan atau ketidakberhasilan, Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan bahwa mereka itu takut kepada orang-orang Yahudi, mereka takut ditangkap dan dibunuh.
Yesus datang menampakkan diri di tengah-tengah ketakutan mereka. Dan yang luar biasa, Yesus tidak menghardik ketakutan mereka. Malah Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Nah, kebangkitan Yesus bukannya untuk memperhitungkan dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Kebangkitan Yesus untuk memberikan damai sejahtera bagi kita. Damai sejahtera bagi kita semua. Peace untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau lihat di dalam Yohanes 20 ayat 20-21. Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagimu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Damai sejahtera itu shalom di dalam bahasa Ibrani, irin di dalam bahasa Yunani. Dan kata shalom itu akar katanya adalah shalem yang artinya sudah dibayar. Sesudah Yesus berkata damai sejahtera bagimu, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Dengan kata lain, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya sebagai bukti bahwa damai sejahtera mereka itu sudah dibayar. Setiap apapun yang ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, baik itu sakit, penyakit, baik itu yang namanya kesengsaraan atau apapun, itu Tuhan sudah bayar. Kita yang sakit saat ini jangan takut, kesembuhan dan kesehatan sudah Tuhan bayar. Kepada kita yang mungkin mengalami kegagalan, jangan takut karena berkat dan keberhasilan sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya dikatakan bahwa murid-muridnya bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kata bersukacita di sini dalam bahasa aslinya memiliki akar kata yang sama dengan kata damai sejahtera. Jadi damai sejahtera datang ketika kita mengetahui pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Sehingga kesadaran kita berkata jangan khawatir atau rest. Semuanya itu sudah dibayar lunas, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau lihat di dalam Yohanes 20 ayat 24-25. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas yang disebut Didimus artinya itu si kembar. Thomas yang disebut Didimus artinya Thomas si kembar. Kita tidak pernah menemukan saudara kembarnya Thomas disebut di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Dan di sini kembarannya itu adalah kembar identik, sama atau mirip. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara siapa saudara kembarnya Thomas, Bapak Ibu Saudara? Tidak lain adalah kita, Bapak Ibu Saudara. Thomas tidak percaya sebelum melihat. Dalam beberapa hal, kadang kita juga tidak percaya sebelum kita melihat. Nah, 8 hari kemudian Alkitab menceritakan murid-murid Yesus berkumpul di suatu tempat yang sama. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kemudian Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Kalau Yesus bukan Allah dan bukan Tuhan, maka Yesus sudah pasti akan menghardik Thomas. Dan dia pasti akan ngomong, hei Thomas, jangan panggil aku Allah dan Tuhan. Aku bukan Allah, aku bukan Tuhan. Nah, tapi di sini Yesus tidak menolak dia dipanggil Tuhan dan Allah. Jadi kita tahu bahwa Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia, mati menggantikan posisi kita, mencurahkan darahnya, membayar semua dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Sebagai bukti pembenaran kita, percayalah dan jangan kita tidak percaya, Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa yang pertama adalah kemenangan atas ketakutan.
Yang kedua, kemenangan atas ketidakpercayaan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah kemenangan atas kegagalan atau ketidakberhasilan. Kalau kita melihat pasal berikutnya, 2 minggu setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Galilea. Murid-murid Yesus sedang menangkap ikan semalam-malaman tapi tidak mendapat apa-apa. Mereka adalah nelayan yang begitu berpengalaman. Mereka tahu betul Danau Galilea, mereka tahu betul kapan harus menangkap ikan dan tahu betul tempat di mana banyaknya ikan. Danau Galilea tidak terlalu besar, Bapak Ibu Saudara. Mereka nelayan yang berpengalaman. Mereka dibesarkan di daerah Danau Galilea, tetapi mereka mengalami kegagalan. Apa yang sesungguhnya Alkitab mau beritahukan kepada kita? Sekalipun kita adalah seorang yang ahli dan berpengalaman, itu bukan jawabannya, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang harus menjadi jawaban dalam kehidupan kita adalah Yesus itu sendiri. Kita mau lihat di dalam Yohanes 21 ayat 4-6. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebakanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebakannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Murid-murid Yesus kecewa dan putus asa, kehilangan motivasi karena mereka sudah semalam-malaman ingin menangkap ikan tetapi tidak mendapat apa-apa. Yesus kembali hadir di tengah-tengah mereka pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat pula, Bapak Ibu Saudara. Dan dia mengatakan seperti ini, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk?" "Tidak ada." "Tebakanlah jalamu ke sebelah kanan, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebakannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Wow, Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengerti, Bapak Ibu Saudara, bahwa yang namanya Tuhan Yesus itu tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun kita saat ini mengalami hal-hal yang tidak enak, kegagalan dan segala sesuatunya, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Yesus yang ada dalam hidup kita. Yesus berkata kepada kita, "Tebakanlah jalamu itu ke sebelah kanan, maka kamu akan memperolehnya." Tebakanlah jalamu sebelah kanan. Kenapa sebelah kanan? Nah, menarik. Ini kita ingat arti kata Benyamin. Benyamin adalah anak tangan kanan. Tangan kanan berbicara tentang kebenaran. Kalau kita selalu melempar jala kita ke sebelah kanan, apa maksudnya? Apapun yang kita lakukan di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita, dalam keluarga kita, selalu memiliki kesadaran bahwa kita adalah orang yang dibenarkan oleh karena iman di dalam Yesus, maka kita akan memperolehnya, Bapak Ibu Saudara. Kebangkitan Yesus adalah hal yang nyata dan real, Bapak Ibu Saudara. Yesus sudah bangkit, kubuknya sudah kosong, Bapak Ibu Saudara. Dan kita yang saat ini hidup, kita percaya bahwa Yesus sudah menghapuskan setiap dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah bangkit, kubuknya kosong, iman kita tidak menjadi sia-sia karena kita sudah dibebaskan dari semua dosa kita. Kebangkitan Yesus bukan hanya memberikan kemenangan atas maut, kebangkitan Yesus juga memberikan 3 area kemenangan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, yaitu kemenangan atas ketakutan. Tuhan ngomong jangan takut karena damai sejahtera, shalom itu sudah dibayar. Kepada kita yang sakit jangan takut, kesembuhan dan kesehatan kita sudah dibayar. Kepada kita yang mengalami kegagalan jangan takut karena berkat Tuhan itu sudah dibayar atas hidup kita. Yang kedua, kemenangan atas ketidakpercayaan. Percayalah Yesus adalah Allah kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Bapa kita. Berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Percayalah kita akan berbahagia. Dan yang ketiga, kemenangan atas kegagalan atau ketidakberhasilan. Yesus tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Sekalipun kita saat-saat ini mengalami ketidakberhasilan, miliki kesadaran bahwa kita adalah orang yang dibenarkan dan kita perlu hidup benar. Karena iman di dalam Yesus Kristus, maka kita akan memperoleh yang namanya keberhasilan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita tahu di Roma 4 ayat 25 dikatakan, yaitu Yesus
yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita, Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini kita tahu bahwa kematian dan kebangkitan Yesus sangat penting dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.